Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan negeri Paman Sam. Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. 1. Trump siapkan rencana untuk Asia. Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu. Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri atau PM Shigeru Ishiba bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia. Trump dan Raja Energinya Doug Burgum membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS. Ishiba yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberitahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai 44 miliar US dollar atau 717 triliun rupiah tersebut. Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut. Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG. Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya. Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan atau Korsel, Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh Cina dan Rusia. Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam Infres, struktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara. 2. Negara Muslim ini jadi korban baru Trump. Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada Lembaga Bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim. Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar 66 juta US dollar atau 1 triliun rupiah untuk meningkatkan layanan kota Sin. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 km atau 14 mil. Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir
1,5 juta US dollar atau 24 miliar rupiah yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon atau 5,7 juta liter setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad. Kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu. Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh. Hans mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu. Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO Hans, Sheikh Tanvir Ahmed, menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total, kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan. 3. Trump ultimatum Eropa. Trump memberi Eropa waktu 3 minggu untuk menandatangani persyaratan penyerahan Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa, MEP. Dalam sebuah unggahan di X, dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu 3 minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang. 4. Melunak ke Rusia. AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi Selasa lalu. Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apapun harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana. 5. Trump tolak dukung resolusi PBB soal kedaulatan Ukraina. AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati 3 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kiev. Menurut 3 sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kiev. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam 2 peringatan tahunan sebelumnya. Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow. Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera
dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, saat ini AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut. Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa agresi Rusia dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan. Sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022. Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomatik dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.